Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam ke-14 bulan Ramadan kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran dan kebaikan, menjunjung tinggi amal saleh. Oleh sebab itu, Islam menyuruh kita untuk menyebarluaskan kebaikan dan kebenaran itu dengan dakwah-dakwah kita, dengan mensyiarkannya agar supaya kebaikan dan kebenaran tersebar di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqq." Kami akan perlihatkan kebesaran dan tanda-tanda kebesaran kami ke seluruh dunia dan dalam diri mereka bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah hak, Al-Quran adalah benar. Maka pusat daripada kebaikan dan kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Saudara-saudara, dengan dasar inilah Islam akan berdiri tegak menantang yang namanya kemungkaran, kemaksiatan dan kesesatan itu dimanapun berada, sekalipun nyawa taruhannya. Makanya Nabi SAW berperang sebanyak 27 kali untuk mengangkat kebaikan, kebenaran, amal saleh, cinta kasih, kedamaian, untuk mengangkat namanya, meninggikan namanya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Islam itu tersebar ke seluruh dunia, tidak lain adalah untuk bagaimana menghilangkan penjajahan di atas muka bumi ini. Bagaimana untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, kedamaian di atas muka bumi ini. Dengan dasar ini pula lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mari kita tegakkan fitrah manusia yang namanya kedamaian, kebaikan, cinta kasih, yaitu dengan tidak menyebarluaskan kemungkaran itu, tidak menyebarluaskan yang namanya permusuhan itu di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam albir, kebaikan, wat taqwa dan takwa. Albir itu adalah di atasnya kebaikan, al-ihsan, antuhsina ila man asa'a ilaika, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, sebarluaskan itu. Dan takwa kita, sebarluaskan itu. Saling tolong-menolonglah untuk mewujudkannya di atas muka bumi ini. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong-menolong dalam kepermusuhan, dalam dosa-dosa. Jadi yang namanya dosa-dosa, namanya perbuatan keji, jangan saling tolong-menolong dalam mewujudkannya. Yang namanya permusuhan kita hindari. Jangan kita saling tolong-menolong untuk mewujudkan permusuhan itu di antara kita. Nah, kalau ini kita terapkan, maka tidak akan tersebar yang namanya kemungkaran, kemaksiatan dan kesesatan di atas muka bumi ini. Ini adalah prinsip kita. Ini adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita menyebarluaskan namanya kemungkaran, kemaksiatan, kesesatan itu dan permusuhan itu. Kalau kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan, diamlah saja. Makanya ayat lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajitum fala tatanaju bil itsmi wal 'udwan. Jika kalian berbicara di antara kalian, maka janganlah kalian berbicara dalam kekejian, dalam kemungkaran. Jangan berbicara masalah-masalah yang kotor, yang jelek. Dan jangan berbicara masalah-masalah yang sifatnya permusuhan, yang mengundang permusuhan di antara kita. Dan inilah yang terjadi banyak di antara kita di zaman modern itu. Disebarluaskan permusuhan itu, disebarluaskan kata-kata jeleknya dan hinaannya itu di internet dan di mana-mana, sehingga kedamaian terancam di antara kita. Apa yang terjadi sekarang ini? Dengan munculnya seorang yang bernama Yosef, yang terkenal sekarang ini, yang telah mengaku sebagai nabi terakhir, Yosef Paul Zhang,
mengaku sebagai nabi terakhir dan mencelecehkan agama Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan namanya Anda telah menyebarkan permusuhan di antara kami. Kami ingin hidup damai di antara kalian. Kami itu mencintai kalian yang beda agama di antara kita. Bahkan Anda menuduh bahwa Al-Quran telah melecehkan agama Kristen. Dalam surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah thalithu thalatha, trinitas. Allah itu punya anak, Ruhul Quds. Telah kafirlah. Islam tidak melecehkan Anda, tidak melecehkan orang Kristen, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang benar dan inilah yang salah. Islam ingin mengoreksi kalian, mengoreksi akidah kalian, bahwa Allah itu adalah la ilaha illallah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu adalah tidak ada Tuhan selain Dia, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengan dirinya. Ingin menunjukkan bahwa itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian itu tidak mau mengikutinya, bagi tidak mau mengikuti arahan Islam, maka itu tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu dan agamaku dan agamaku. Ketika Islam, ketika Anda mengatakan 3 tambah 3 sama dengan 7, terus kita datang mengatakan itu 6 jawabannya, apakah ini namanya melecehkan? Ketika Anda berjalan di jalan kegelapan, terus kita mengatakan janganlah ke jalan yang di mana ada cahaya terang benderang, apakah yang namanya melecehkan? Anda itu diarahkan. Tetapi kalau kalian tidak mau mengikuti ini, tidak ada masalah. Kami akan menghormati kalian sebagai manusia, sebagai saudara kami. Makanya dalam Al-Quran mengatakan la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk antabarruhum, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka yang tidak memerangi Anda, yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Bayangkan, Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kami untuk antabarruhum, menggunakan kata-kata albir sebagaimana kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kami untuk menyayangi kalian, untuk menyebarkan kedamaian di antara kalian. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.